Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan dapat melakukan aktivitas termasuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Bagi kalian yang mungkin hari ini belum sarapan atau belum melaksanakan sholat duha, mohon untuk sarapan terlebih dahulu dan melaksanakan sholat duha. Jika kalian sudah siap, maka kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 3 atau tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 4. Dibuka buku kalian pada halaman 111. Nah, pada halaman 111 ini kita diberikan sebuah percakapan antara Bella dan ibu guru, di mana Bella menanyakan tentang salah satu cara pemanfaatan sumber daya alam yang tidak atau kurang bijaksana, yaitu menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Kemudian guru menjelaskan bahwa itu adalah salah satu perbuatan yang tidak bijak karena dapat merusak terumbu karang dan juga dapat membunuh ikan-ikan kecil yang seharusnya belum layak untuk ditangkap atau dikonsumsi. Nah, di sini kalian akan mempelajari lagi pada bacaan ini, kalian pahami tentang bagaimana hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam dan bagaimana cara untuk memanfaatkan sumber daya alam itu dengan baik. Pada halaman 111. Kalian baca terlebih dahulu materi pada halaman 111 ini. Nah, jika sudah, bisa kalian lanjutkan pada halaman berikutnya, yaitu halaman 112. Nah, pada halaman 112 ini ada 3 pertanyaan berkaitan dengan bacaan yang sudah kalian pelajari tadi. Mari kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita sebagai warga negara memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan? Karena lingkungan itu merupakan milik kita bersama. Jadi kelestariannya, kemudian kelangsungannya itu juga harus kita upayakan bersama. Saat kita merusak lingkungan, saat kita tidak menjaga lingkungan, maka kita juga akan mengganggu atau bahkan mengambil hak orang lain. Hak orang untuk mendapatkan lingkungan yang asri, lingkungan yang bersih, lingkungan yang terjaga, dan sebagainya. Kedua, kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Nah, kira-kira kalian sudah melakukan apa untuk melestarikan lingkungan? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, banyak hal mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, merawat tumbuhan di sekitar kita yang kita tanam atau yang tumbuh di sekitar kita. Kemudian bisa juga dengan merawat hewan-hewan peliharaan dan sebagainya. 3. Adakah orang di sekitarmu yang melakukan tindakan merusak lingkungan? Jika ada, apa yang dapat kamu lakukan agar ia tidak melakukannya lagi? Nah, kira-kira apakah ada orang yang masih melakukan tindakan merusak lingkungan di sekitarmu? Kalaupun ada, mungkin yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa menasihati atau memberitahu mungkin orang tersebut belum tahu atau mungkin belum tersadar bahwa perbuatannya itu dapat merusak lingkungan. Kita juga bisa mengkampanyekan seperti pembelajaran sebelumnya, mengkampanyekan menggunakan gambar-gambar untuk mengajak orang-orang menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan. Seperti itu kurang lebih pertanyaan sesuai dengan bacaan tadi. Kemudian pada bagian bawah ini ada sebuah diagram yang terdiri dari 4 bagian. Nah, di setiap bagian ini
Kalian nanti diminta untuk menuliskan contoh perbuatan mencintai lingkungan, kemudian manfaatnya apa, kemudian juga menuliskan perbuatan yang tidak mencintai lingkungan serta kerugiannya. Kerugian jika tidak mencintai lingkungan itu apa? Nah, nanti kalian coba kerjakan di buku tugas masing-masing. Jangan lupa berikan hari, tanggal, kemudian mapelnya mapel tematik. Kita lanjutkan halaman 113. Nah, di sini ada beberapa jenis bencana alam. Bencana alam yang dapat terjadi entah itu alami atau bahkan bisa juga karena ulah manusia, karena kegiatan manusia yang mengambil sumber daya alam secara kurang bijak sehingga dapat menyebabkan bencana. Ini yang pertama ada abrasi, yaitu proses pengikisan daerah pantai atau pengikisan tanah di sekitar pantai yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh gelombang laut. Nah, ini biasanya karena daerah-daerah pantai yang ditumbuhi bakau atau tanaman-tanaman pengikat yang dapat menjaga daerah-daerah pesisir itu banyak yang beralih fungsi atau bahkan mungkin banyak yang dimanfaatkan, diambil secara berlebihan sehingga ombak-ombak laut itu langsung menerjang daerah pantai dan membuat abrasi. Itu salah satu contoh penyebabnya. Dan abrasi ini juga dapat berakibat semakin mengikis daerah pantai atau daratan di sekitar pantai sehingga nanti daratan akan semakin berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada banjir. Nah, ini mungkin kalian sering melihat banjir di televisi dan sebagainya. Ini dapat terjadi karena hujan deras dalam waktu yang lama, air pasang dan sebagainya. Nah, banjir ini dia bisa terjadi juga karena tindakan kelalaian manusia yang menebang pohon secara sembarangan, kemudian membuang sampah sembarangan sehingga selokan, sungai tersumbat dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu penyebab banjir. Yang ketiga ada tanah longsor. Ini juga bisa saja terjadi karena kelalaian manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya penebangan liar, sehingga nanti bukit-bukit yang biasanya ditumbuhi pohon, akar-akarnya kuat mengikat tanah, itu menjadi tidak ada, menjadi pohonnya gundul, tanah-tanah menjadi dia tidak menjadi padat lagi, tidak ada akar-akar yang mengikat dan mudah terkena longsor saat turun hujan deras dan sebagainya. Selanjutnya ada kekeringan. Nah, kekeringan ini juga dapat disebabkan karena berkurangnya jumlah pohon pada lahan-lahan terbuka atau lahan-lahan tertentu sehingga air tanah yang terkandung dalam tanah itu menjadi berkurang karena tidak ada akar-akar yang dapat mengikat air-air sehingga bisa terjadi bencana kekeringan seperti pada gambar di buku kalian. Ini adalah beberapa bencana yang bisa terjadi karena ulah atau kelalaian manusia. Nanti kalian baca terlebih dahulu secara lengkap, secara menyeluruh supaya kalian bisa lebih memahami. Jika sudah, kita lanjutkan pada pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 5 ini ada bacaan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Bagaimana memanfaatkan secara bijak, secara baik sumber daya alam yang ada di sekitar sehingga nanti dapat terjaga kelestariannya. Kalian pelajari terlebih dahulu beberapa contoh yang sudah disajikan pada bacaan ini supaya kalian menjadi lebih paham. Jika sudah, kita akan lanjutkan ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini kalian kemarin sudah mendapatkan tugas untuk membuat montase. Nah, apakah kalian masih ingat montase itu apa? Ya, montase itu adalah sebuah karya
atau karya seni yang tersusun dari beberapa gambar, kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah gambar baru yang indah atau menarik. Nah, di sini kalian akan diminta untuk berlatih atau mencoba mengapresiasi karya yang dihasilkan oleh temanmu. Nah, mengapresiasi itu apa? Mengapresiasi itu adalah bagaimana kalian mencoba untuk menilai atau menghargai bagaimana karya yang dihasilkan oleh temanmu. Kemudian nanti kalian bisa memberikan masukan, kalian bisa memberikan saran, memberikan penilaian, oh mana yang bagus, yang menarik dari karya temanmu. Seperti itu. Nah, nanti karena kalian kemarin sudah membuat, beberapa juga sudah ada yang mengumpulkan. Bagi yang belum, Ustadz harap kalian bisa mengumpulkan hari ini sehingga kita dapat saling berlatih mengapresiasi dan melihat karya-karya dari teman-teman kalian. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Kemudian untuk tugasnya seperti tadi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu melengkapi diagram pada halaman 112. Nah, kurang lebih itu pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan di rumah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.